suatu kejadian berdasarkan asbab yang bergerak. Ini baru dikabarkan dukhon 15 Ramadan udah panik. Ternyata hadisnya dhaif. Udah gitu ustadznya gak minta maaf, ya, gak minta maaf kepada umat. Ya minimal nih tobatlah sama Allah, menyebarkan sesuatu yang gak terbukti. Dukhon terjadi, tapi kapan terjadi? Apakah Ramadan? Ini Ramadan kita gak tahu. Itu ilmu Allah. Jangan masuk-masuk kepada ilmu itu. Kecuali antum diberitahu secara ilhami. Emang udah dapat ilham gak? Ilham pahalu. Ya, katanya pemberantas halu, ya kan? Pemberantas halu senangnya halu. Dan buat halu-halu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sultan Rafi ID. Channelnya ngumpulin nasihat ulama untuk menasihati diri sendiri. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, beberapa hari yang lalu ulama besar dari Yaman yaitu Habib Umar bin Hafiz datang berkunjung ke negara Malaysia untuk melakukan safari dakwah. Seperti biasa, untuk dakwah beliau pasti akan dihadiri oleh banyak jamaah, khususnya murid-murid beliau dari Pondok Darul Mustafa Yaman. Namun, ada yang menarik dari safari dakwah beliau kali ini, yang mana ternyata dihadiri oleh komunitas LGBT, khususnya transgender, yang tentunya membuat kita bertanya-tanya. Bagaimana bisa pengajian dari Habib Umar dihadiri oleh kelompok tersebut? Tapi inilah mulianya akhlak dari Habib Umar bin Hafiz, yang mana beliau juga memberikan jawaban dari jamaah kelompok LGBT terkait pandangannya mengenai LGBT, yang bagi saya pribadi tidak menyangka beliau bisa mengeluarkan nasihat kata-kata yang indah, lembut, dan membuat siapapun yang mendengarnya menjadi tenang dan tentram. Kesimpulan dari jawaban beliau, yang pertama, setiap manusia pasti memiliki dosa kecuali para nabi dan rasul yang maksum. Dan yang kedua, seburuk apapun diri kita, jangan pernah terlepas dari menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita terus menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan memberikan hadiah yang terbaik untuk diri kita. Di video kali ini, Buya Yasin membahas kitab Asy-Syifa, khususnya mengenai cerdasnya Nabiullah Muhammad SAW ketika ditanya oleh para sahabat beliau. Lalu bagaimanakah ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Jangan lupa siapkan pena, catat bagian yang penting, dan semoga memberikan banyak manfaat buat diri kita dan keluarga kita. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun tadi sudah baca Fatihah, sekarang Fatihah khusus kita baca untuk baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, wa Sayyidina Al-Khidr Al-Salam. Dan muallif kitab ini Al-Imam Al-Allama Al-Muhaddith Al-Kabir Al-Qadi Iyad. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Beliau hidup, lahir di masa semasa dengan Imam Ghazali, tapi lebih muda, ya. Jadi Imam Ghazali itu pertengahan abad kelima, beliau di 471. Imam Ghazali wafat 505, kalau dia wafat 544, jadi lebih panjang umurnya. Maka karir ilmiahnya lebih panjang dari Imam Ghazali, tapi tetap saja Imam Ghazali efeknya lebih besar dari beliau, ya. Itu sebabnya nanti ba'da asar, setelah Hizb Bahar dan syarah Hizb Bahar, kita akan mensyarah sedikit Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ya. Gimana? Panas ya? Katanya Jakarta, Indonesia, terutama negeri-negeri di bawah Ekuador, di bawah Khatulistiwa, naik berapa persen? Naik sekian gitu ya, panas. Dan mau nggak mau kita harus pakai pendingin, angin segala macam ya, semuanya. Maka wajib kita syukuri negeri ini walaupun panas siang. Kalau di daerah sedikit di Bogor itu pagi sudah sore jam 5 sudah sejuk lagi. Ya, kemarin kita dari kampung sama jam 5 sudah sejuk. Mandi sudah kedinginan. Ya, jadi kalau mandi mending sebelum subuh sekalian. Baik. Sebelumnya kita bagian mana Bu ya? Masih ingat nggak?
Seingat saya terakhir kita membahas tentang kecerdasan beliau ya. Oh, Isra Mi'raj itu loncat. Kita kembali ke basic. Terakhir kita membahas tentang kecerdasan beliau. Nabi itu sangat cerdas. Orang paling cerdas itu kata Imam Ghazali, orang yang paling kenal dengan yang paling rumit dikenal, yaitu Allah Ta'ala. Jadi a'rafun nas, orang yang paling berma'rifat, a'rafuhum billah, yang paling kenal kepada Allah. Nah, di Quran cukuplah cerdasnya baginda Rasulullah SAW itu surat Nisa surat 4 ayat 113. Nah, mau ditandain ayat ini metode keilmuan baginda Rasulullah SAW. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa'allamaka, dan dia mengajari engkau ma lam takun ta'lam, apa yang mana engkau belum mengetahuinya. Siapa yang mengajarkan? Allamaka, dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baginda Rasulullah SAW dibimbing langsung oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad gak ada lafaz wattaqullah yu'allimkumullah, itu gak begitu, karena takwa sudah beliau sumbernya. Kalau kita takwalah kepada Allah, Allah langsung ajar kamu. Tapi kalau Nabi Muhammad langsung wa'allamaka, dan dia selalu. Jadi fi'il madhi itu kadang-kadang beberapa guru kami mengartikan ya dulu ala subut, ya, selalu ya. Malam takun ta'lam, apa yang kau belum pernah tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, ya, maka anugerah Allah kepada engkau sangatlah besar. Kenapa beliaunya besar? Beliaunya azim. Nah, ada yang punya kitab baru nih. Jadi cukuplah itu pertanda bahwa beliau ini sangat luar biasa. Coba teman-teman bayangkan, memikirkan diri kita bersumber dari 4 unsur itu sudah pusing. Anasir tubuh itu ada 4: air, tanah, udara, api. Ini dari mana? Nah itu udah pusing. Tapi pertanyaan kepada baginda Rasulullah SAW lebih tinggi dari itu. Apa pertanyaan para sahabat ke beliau? Bani Asy'ariyin, orang-orang Yaman, kakeknya Imam Asy'ari, buyut-buyutnya Imam Asy'ari itu nanya, sebelum aras ada, itu Allah gimana gitu. Nanya-nanyanya begitu. Maka jawaban Nabi, Allah sudah ada dan belum ada apapun bersamanya. Ada lagi yang nanya di riwayat Imam Tirmizi, sebelum aras apa wahai Rasulullah? Coba antum bisa nggak mikirin itu? Kalau nggak pernah ke alam sono kan nggak bisa jawab. Nabi kan nggak pernah sekolah, nggak pernah observasi seperti lab-lab sekarang. Pengetahuan Nabi, wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Apa beda wa'allamaka ma lam takun ta'lam dengan wa'allamaka ma lam ta'lam? Beda. Kalau malam takun, dibawa orangnya ke tempat itu. Kalau malam ta'lam, cukup diberikan maklumat. Nah, Nabi SAW wa'allamaka ma lam takun ta'lam, Allah mengajarimu langsung. Dengan apa? Dibawa ke tempat yang mau diajarkan ilmunya apa. Jadi Nabi SAW mi'raj rohaninya tidak hanya sampai ke aras. Bahkan sebelum aras, Nabi dikembalikan ke masa sebelumnya. Sebelum aras apa? Tapi antara ma dan aras itu ada ama. Yang paling canggih itu syarah daripada Imam Ibnul Arabi, murid Imam Ghazali. Kitabnya Aratul Ahwazi, bukan Ibnul Arabi yang satu lagi yang biasa kita sebut. Apa kata dia? Ama, yakni amma siwallah. Selain Allah, maksudnya itu. Benda selain Allah, tapi kita nggak akan terjemahkan karena itu bagian dari ilmu ghaibiyat, ya, ilmu yang gaib, ya. Nasrullah ayyu'allimana ma lam ta'lam. Jadi kalau kita
paling-paling Allah mengajarkan kita sesuatu yang kita nggak tahu diberitahu, namanya ilmu yaqin. Tapi kalau 'allamaka ma lam takun ta'lam, dari kaunnya ghair alim menjadi kaunnya aliman, itu beda. Itu yang kita sebut mengetahuinya Rasulullah itu beliau masuk ke dalamnya. Belakangan muncul istilah hakul yaqin. Nah itu barangkali pembahasan sebelumnya yang kita ringkas barangkali ya. Sekarang kita masuk kepada hilmihi wa ihtimalihi wa afihi wa sabrih. Bagaimanakah santunnya baginda Rasulullah SAW? Wa ihtimalihi, bagaimanakah Rasulullah memikul beban-beban. Jadi Rasulullah ini karakter itu bukan berlepas tanggung jawab, tapi orangnya tanggung jawab. Wa afihi, beliau ini pemaaf. Pemaaf itu memberi maaf. Kalau memberi maaf wajib, apalagi minta maaf. Ya. Wa sabrihi, dan sabarnya. Wa amal hilmu wa ihtimal wal afu ma'al qudrah wa sabru ala ma yukrah. Ya. Adakah orang sabar terhadap yang dia nggak suka? Yaitu sabar itu alama yukrah. Sabar terhadap satu yang dia nggak suka. Kalau dia suka, sabar nggak nih? Ya. Antum senang tapi nggak boleh gitu. Nah, itu namanya sabar. Wa baina hadhil alqab farqun, antara hilm, ihtimal, af, sabar itu ada beda. Itu laqab namanya, gelar. Maka orang kalau dikasih gelar ada halim, ada afu, ada sabur, sabar, ada gelar-gelar sejenisnya. Ya. Fa innal hilma, sesungguhnya kesantunan baginda Rasulullah SAW, tawakkurun wa thabat, halatu tawakkurin wa thabatin indal asbabil muharrikat. Hal yang tawakkur, merendah. Tawakkur itu isi dari orang khusyuk. Khusyuk itu kan merendah. Wa thabat, dan tidak goyang, nggak gelisah, nggak panik. Indal asbabil muharrikat, ketika terjadi suatu kejadian berdasarkan asbab yang bergerak. Ini baru dikabarkan dukhon 15 Ramadan udah panik. Ternyata hadisnya dhaif. Udah gitu ustadznya nggak minta maaf, ya, nggak minta maaf kepada umat. Ini minimal nih tobatlah sama Allah, menyebarkan sesuatu yang nggak terbukti. Dukhon terjadi, tapi kapan terjadi? Apakah Ramadan ini, Ramadan depan, kita nggak tahu. Itu ilmu Allah. Jangan masuk kepada ilmu itu. Kecuali antum diberitahu secara ilhami. Emang udah dapat ilham nggak? Ilham pahalu. Ya, katanya pemberantas halu, ya kan? Pemberantas halu senengnya halu. Dan buat halu-halu sendiri. Wal ihtimal habsun nafs indal alam. Nah, apa beda hilm santun? Jadi santun bahasa Indonesia lebih umum daripada santun dalam bahasa itu apa? Oh, masya Allah. Terus sini lah. Ini antum yang kehausan malah belum dapat minum. Santun bahasa Indonesia kita paling mengartikan orangnya sopan gitu ya, sopan santun. Tapi santun dalam bahasa Arab hilm, halim, itu tadi dia tenang. Kalau ada kejadian dia biasa aja, nggak panik, nggak gelisah. Ini kalau baru kejadian bentar udah gelisah, ujiannya berat nih gitu. Kayak antum aja yang dapat ujiannya. Ini biasa aja, santai aja. Ya, ada hal kita sedih tapi nggak usah panik, nggak usah stres. Maka orang yang punya sifat halim mustahil stres. Mustahil stres. Berarti kalau kita stres, helmnya hilang. Jangan cocok logi dengan helm ya. Wal ihtimal, adapun ihtimal, ini kan beda mimnya aja di mana ya? Hamala, halama, hilm, haml ya. Ihtimal habsun nafas indal alam wal mu'ziyat.
menahan nafsiyah, keegoan di saat alam, ada sesuatu yang menyakitkan, wal mu'dhiyat, atau sesuatu yang menyinggung. Ini singgung dikit langsung berontak. Insya Allah pintunya tersinggung sepertinya. Ya, itu pintu kalau kena angin bong ya. Disinggung dikit ngamuk-ngamuk, disinggung dikit protes ya. Kalau berguru siap-siap disinggung, dan bersyukur kalau disinggung guru, berarti antum dapat perhatian. Yang dikhawatirkan kalau sudah nggak diperhatikan. Allah if'alu ma syi'tum, udah kamu suka-suka, berarti Allah nggak perhatian lagi sama orang itu. Nah, jangan sampai begitu. Jadi kalau Allah masih bilang jangan lakukan ini ya, jangan begini, itu bagus ya, khair itu ya, sesuatu yang baik. Jadi kalau siap berguru kepada seorang mursyid, syekh, kiai, siap-siaplah menerima sentuhan-sentuhan di sindiran-sindirannya ya. Wa mithluha as-sabr ya, sabar mirip dengan itu ya. Banyak orang nanya, sabar ada batasnya nggak? Sabar itu batasnya kalau antum udah nggak sabar. Kalau orang udah nggak sabar, ya itu batas sabarnya. Bang Dik, Masya Allah, muda lagi nih Bang Dik, kecuali rambutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Khair. Allahumma sholli. Bid'ah itu Bang Dik, cium-cium tangan itu bid'ah. Wa ammal afu fa huwa tarkul mu'akhadah. Afu, apa beda afu? Kan sering nih kita ngomong afu ya, al-afu ya. Oh keren banget, kayaknya Arabik banget ya. Apa arti al-afu? Tarkul mu'akhazah, tidak ngambil hati, nggak bawa perasaan. Mohon ya al-afu ya, jangan dibawa perasaan ya, kira-kira begitu. Al-afu itu bisa juga diartikan kelebihan jiwa, dadanya terlapang. Maka ketika ditanya ya sa'aluna kama yunfikun, mereka ditanya apa yang akan dibelanjakan, diinfakkan. Qulil afwa, katakan hai Muhammad, al-afwa, kelebihan harta. Nah, ternyata sedekah itu ada sedekah maaf. Harusnya kita tersinggung, kita nggak tersinggung. Nah, antum udah bisa begitu belum? Saya juga lagi belajar ini ya, lagi belajar kita semua. Ya. Bang Do pernah disesatkan orang nggak? Sering. Terus membalas nggak? Kayaknya wajah antum wajah pembalas ini. Ya. Wa hadza kulluhu mimma addaba Allah Ta'ala bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Inilah pendidikan Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada hilm, ada orang yang kurang ajar sama Nabi, afu, ihtimal, ada orang yang suka nyusahin Nabi ya, ada orang ngerepotin Nabi, makanya jadi guru tuh nggak enak ya. Tuh ya, mau mengundurkan diri, surat sama Allah. Ya Allah nih, jadi guru emang enak. Antum kira jadi guru enak? Murid masalah, antum yang kena, apalagi antum yang bermasalah. Bisa bubar pengajian. Itulah ujian murid kalau guru sedang ditimpa masalah. Guru kalau kena masalah itu ujian bagi dia dan muridnya sekaligus. Bubar nggak pengajian? Ya. Antum memahami guru itu nabi atau hamba Allah biasa? Kalau nabi nggak pernah dosa, nggak pernah salah. Cuma Nabi sering gagal sebelum menang. Nabi berkali-kali gagal nggak? Berkali-kali gagal. Nah, dalam konsep orang beragama hari ini, kalau benar harus menang. Nggak begitu Nabi mengajarkan. Tarbiyah al-Muhammadiyah, tarbiyah Nabi Muhammad SAW itu gagal berkali-kali supaya nanti kalau ente menang nggak jumawa,
nggak merasa besar hati, besar jiwa, besar kepala, biasa aja. Ya.